Jadi dokter lebih menganjurkan kalau tidak perlu ya nggak usah pakai. Iya, nggak usah pakai earphone. Mending suara langsung begini, dia istilahnya nggak langsung gitu loh. Ya, bisingnya ke telinga nggak langsung. Ya. Selamat datang di series Tanya Dok kali ini bersama Dr. Helto, spesialis PHTKL, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama nih dok, apakah boleh bersihkan telinga sendiri menggunakan cotton bud? Jawab singkatnya tidak boleh. Ya. Tapi alasannya apa gitu ya mestinya ya. Kalau alasannya apa? Karena telinga itu ya, liang telinga itu bisa membersihkan sendiri. Ya. Karena di situ ada unsur pelumasan ya, bersifat asam. Itu kalau dibersihkan contohnya akan hilang, otomatis pertahanan telinganya juga hilang. Ya, berkurang. Terus kemudian membersihkan telinga sendiri juga berisiko luka. Terus mendorong justru yang harusnya mau dikeluarkan malah terdorong masuk. Ya. Nah, itu alasannya. Dan pelumas tadi bersifat asam, ya. Ingat ya, bersifat asam itu ada istilahnya apa ya? Manfaatnya, ya, ada gunanya. Jadi ya Sang Pencipta itu sudah memberikan bentuk sedemikian rupa dengan ada kelenjar-kelenjarnya itu untuk pertahanan sebenarnya. Jadi kita tidak boleh membersihkan dengan cotton bud sendiri. Oke. Ya. Cukup jelas dok. Pertanyaan kedua nih, dokter berapa lama waktu maksimal menggunakan headset atau earphone? Ya. Nah, jadi kalau prinsip dalam pendengaran ya, kita tuh ada batasan, ya, batasan. Dengan volume tertentu kita ada batasannya juga. Contoh, sebagai contoh, volume yang kita terima pendengaran itu contohnya 120 desibel itu hanya boleh 2 jam dalam sehari. Makanya yang benar itu seperti di perusahaan itu ada aturannya. Contoh seperti lingkungan ini 80 desibel, dia boleh 8 jam. Contoh. Kalau ini lingkungan tertentu lagi lebih tinggi lagi, yaitu bisa boleh setengah jam, boleh 3 jam gitu ya. Tapi kalau earphone kita nggak tahu volumenya berapa, gitu ya. Kalau saran saya sih jangan pakai earphone, ya. Kalau volume luar gitu kita tahu. Earphone itu cenderung karena apa? Contoh kita sampai nyetir gitu, karena bising kendaraan kita naikkan, kita turunkan, nggak ngerti volume yang standarnya berapa, nggak ngerti, ya. Jadi kalau berapa jam saya nggak tahu, karena volume berapa yang dia gunakan, berapa desibel yang diterima langsung ke telinga, itu kan langsung, earphone kan langsung ke telinga soalnya, ya. Nah, itu yang terus terang tergantung berapa jamnya, tergantung desibel yang nanti masuk ke telinga. Karena bising suara tertentu ya selalu tinggi, contohnya tadi 120 desibel, itu akan lama sedikit aja akan merusak telinga. Belum ada istilah sudden deafness ya, telinga yang istilahnya trauma akustik lah, bukan sudden deafness, trauma akustik itu langsung bisa langsung tuli. Ya, kalau nggak cepet-cepet ditanganin ya akan selamanya tuli. Contohnya seperti itu. Jadi dokter lebih menganjurkan kalau tidak perlu ya nggak usah pakai. Iya, nggak usah pakai earphone. Mending suara langsung begini, dia istilahnya nggak langsung gitu loh. Ya, bisingnya ke telinga nggak langsung. Ya. Pertanyaan selanjutnya dok, berapa lama kita harus check up telinga rutin ke dokter spesialis THT? Kalau tidak ada keluhan ya, check up setahun sekali aja, seperti medical check up secara umum. Tapi kalau dia pernah didiagnosis, contohnya noise induced ya, seperti di perusahaan-perusahaan itu kan kadang-kadang sudah ada noise induced, jadi dia ada ketulian ya, ketulian karena bising. Biasanya di lingkungan perusahaan yang menggunakan mesin-mesin itu ya,
itu 6 bulan sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menghisap ingus, Dok? Ya, mungkin istilahnya menghisap ingus itu kan secara umum ya. Tapi yang dimaksud menghisap ingus oleh orangnya itu sendiri, mungkin hawking, istilah hawking itu menarik ingus langsung ke tenggorok itu loh. Seperti apa ya orangnya? Saya nggak bisa menirukan, tapi kan ada orang yang kalau pagi-pagi menarik gitu ya, menarik tapi ingusnya biar ke tenggorok gitu loh. Itu nggak boleh. Sebenarnya itu yang ketarik tidak hanya cairan ya, cairan mukosa dari hidung, tapi dari sinus juga. Nah, itu punya resiko karena apa? Kalau ditarik terus tiap hari, biasanya orang itu menarik gitu, akan yang tertarik juga ostium sinus. Ostium itu lubang drainase dari sinus-sinus. Kalau ditarik terus lama-lama dia menebal, mengecil. Nah, jadi punya resiko untuk sinusitis di kemudian hari. Jadi ada kemungkinan resiko sinusitis itu ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit nih, flu, kan biasa suka boleh aja, secara normal boleh. Tapi yang hawking itu ya tidak boleh. Kalau cuman menarik gini tidak apa-apa. Hawking itu apa ya? Ada khas tertentu orang-orang itu menarik ke mulut. Itu hawking namanya. Itu yang tidak boleh. Ya. Pertanyaan 5. Apakah ada cara menghilangkan hidung buntu secara instan? Bisa. Contoh ya. Salah satu penyebab hidung buntu itu kan memang kalau dia infeksi ya. Contoh infeksi itu karena pengaruh dari konka atau mukosa di dalam hidung yang mengembang karena infeksi. Bisa juga mengembang itu karena dingin. Contoh pagi hari ya, itu mengembang. Kalau banyak ingus ya bisa tadi seperti ditarik ya. Atau buang ingus kan bisa dengan sendirinya. Nah, pengembangan konka ini bisa. Contoh karena dia dingin, diangetin aja. Contoh kita mau minum teh, minum kopi, dihirup dulu. Ya. Untuk yang kebiasaan seperti itu tiap pagi buntu gitu, diangetin bisa. Contoh itu. Atau olahraga, makanya orang-orang tertentu kalau dia nanti sudah bergerak pagi-pagi buntu, tapi sudah di kantor, di sekolahan longgar, itu berarti dia vasomotor. Berarti memang pagi dia hawa dingin dia buntu, mengembang karena mengembang itu. Jadi kan bisa bergerak istilahnya, bergerak apalah jalan, olahraga, ya, atau diangetin dia akan mengempes. Sementara walaupun sementara. Ya, bisa seperti itu. Kalau yang mengembang karena infeksi tadi? Infeksi kan harus ya ada obat, ya. Kalau itu ya, anti infeksinya apa, anti radangnya, ya. Contohnya memang harus ada obat. Kalau dia ini, kalau dengan sendirinya nggak bisa. Oke. Terima kasih banyak Dr. Helto sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen. Sampai ketemu di video seri Tanya Dok selanjutnya. Terima kasih, Dokter. Baik.